Adalah pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik semua. Nah, apabila Ibu menyebutkan namanya, silakan adik-adik dibuka mic dan videonya. Oke? Oke ya. Oke, yang pertama Afdal Husnuzan. Hadir? Hadir, Bu. Oke, Afdal. Aisyah Dita Safira. Hadir, Bu. Oke, Aisyah. Alia Agustin Sonjaya. Hadir, Bu. Oke, Alia. Dafa Albetlin. Ada kabarnya, Dafa? Ada ya, oke. Dendra Effendi? Ada Dendra? Atau ada kabarnya? Oke, lanjut. Farel Arashid. Hadir, Bu. Oke, Farel. Kemudian Hefea Okta Ramadhani Putri. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Kaila Kiraina Fahrizal. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Kayis Alfa Sabri Izdi. Hadir, Bu. Oke, Kayis. Lukiana Rihla, oh izin ya. Kemudian Muhammad Ikram Syauli. Ikram ada? Oke, Ikram. Kemudian Syahreza Alminsi. Hadir, Bu. Oke, Syahreza. Nadine Zahra Putri. Hadir, Bu. Oke. Nanda Hervia. Hadir, Bu. Oh ya, Bu. Dendra izin mati lampu. Dendra izin. Ya. Kemudian Nahwa Denaya. Hadir, Bu. Oke. Nurmadina Tania Lubis. Hadir, Bu. Oke, Tania. Putih Naila Sari. Ada Putih? Oke, Putih. Putri Siti Fatimah. Hadir, Bu. Oke. Raisa Salwa Aquila. Hadir, Bu. Oke. Salwa Salsabila. Hadir, Bu. Oke, Salwa. Kemudian Vanessa Revitania Carmena. Hadir, Bu. Oke. Witri Sarah. Hadir, Bu. Oke, Witri. Kemudian Yasmin Amanda. Hadir ya. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, nah kembali Ibu ingatkan bahwa minggu depan adik-adik telah melaksanakan ujian semester ganjil. Nah, pesan Ibu, persiapkanlah ujian semester ganjil ini dengan semaksimal mungkin dan kurang-kurangilah kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak perlu, kurang-kurangi mungkin main gamenya, main gadgetnya, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Nah, apalagi sekarang kita dalam masa pandemi. Senantiasa kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber hukum Islam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bab kejujuran. Nah, sebelum kita masuk kepada bab kejujuran, nah Ibu mau bertanya nih sama adik-adik semua. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang sumber hukum Islam? Nah, sumber hukum Islam itu ada berapa kemarin? Ayo silakan dikeluarkan aja, dibuka mic-nya. Ya. Ada? Apa sumber hukum Islam yang pertama?
Quran. Ada Al-Quran. Yang kedua ada apa? Hadis. Ada hadis. Dan yang ketiga ada Asmaul Husna. ijtihad. Ijtihad. Oke. Nah, itu materi kita pada minggu lalu. Yang pertama, sumber hukum Islam pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis atau sunnah, dan yang ketiga ada ijtihad. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk kepada bab kejujuran. Nah, Ibu ada PowerPoint-nya nih. Ada nampak di layarnya? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Sekarang kita masuk ke, nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu diharapkan kepada adik-adik mampu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, kemudian siswa mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupannya, selanjutnya siswa mampu menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Oke, kita masuk. Nah, kejujuran. Nah, sebelum ini kalau nggak salah Ibu sudah pernah belajar ya tentang materi kejujuran ini? Sudah ya? Oke, mana suaranya, adik-adik? Ayo dikeluarkan aja, dibuka aja mic-nya. Wah, nggak ada orang nih kayaknya nih. Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, Bu. Oke, sudah belajar ya tentang kejujuran. Nah, Sudah. ya. Nah, kita belajar tentang kejujuran. Nah, berbicara tentang kejujuran, apa yang sudah adik-adik ketahui tentang bab kejujuran ini? Atau mungkin pasti di antara pasti adik-adik di sini semua sudah pernah jujur. Ayo jujur, udah pernah jujur belum? Udah. Nah, itu kan merupakan perilaku yang sudah kita lakukan setiap hari. Nah, jadi apa itu jujur itu? Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Kejujuran itu apa? Sesuai perkataan dan perbuatan yang dirasakan harus sesuai. Masya Allah, luar biasa sekali Vanessa nih ya. Semangat ya. Oke. Nah, jadi kejujuran itu kesesuaian atau adanya keselarasan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Ya, dengan apa yang kita lakukan. Oke. Nah, jadi kejujuran itu merupakan salah satu kunci dari kesuksesan. Nah, nanti minggu depan adik-adik akan melaksanakan ujian semester. Nah, apabila adik-adik ingin sukses di ujian semesternya, maka salah satu kunci kesuksesannya adalah kejujuran, yaitu dengan tidak mencontek, kemudian atau tidak berbuat curang. Oke, siap tuh? Tidak mencontek. Oke, siap. Siap. Ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kemudian contoh kejujuran selanjutnya itu mengembalikan barang yang bukan miliknya. Nah, ini biasa nih terjadi kalau kita belajar secara tatap muka langsung. Misalnya nih, kalau yang sering terjadi di lingkungan kelas, misalnya Vanessa lah, atau Ibu lah mungkin pengalaman di waktu SMA, menaruh pena di atas meja dan Ibu keluar untuk istirahat. Nah, pas kembali lagi ke dalam kelas, penanya sudah hilang. Nah, itu merupakan salah satu perbuatan tidak jujur. Kayak siapa yang sering kayak gitu? Masih kayak gitu? Kehilangan nih ya, Bu. Tapi nggak tahu siapa yang nyuri. Kehilangan nih ya, Bu. Kehilangan terus, Bu. Iya kan? Nah, itu udah lumrah itu. Udah sering terjadi tuh di kelas. Oke, sampai di sini paham ya? Nah,
Adapun subjudul yang akan kita pelajari pada hari ini, itu yang pertama ada pengertian kejujuran, kemudian bentuk perilaku jujur, yang ketiga keutamaan perilaku jujur, kemudian ada dalil, perintah berperilaku jujur, potret perilaku jujur, cara melatih jujur, hikmah, dan yang terakhir membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu berharap dengan materi jujur kita pada hari ini, semoga adik-adik bisa membiasakan menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Oke? Oke ya. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengertian kejujuran. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh tadi Vanessa ya. Nah, Vanessa, adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Nah, itu betul sekali. Nah, jadi apa? Jujur dalam bahasa Arab. Nah, jujur dalam bahasa Arab itu disebut dengan sidik, yang artinya benar. Kenapa sidik? Karena jujur itu merupakan artinya dapat dipercaya. Sidik artinya benar dan dapat dipercaya. Kemudian kejujuran itu berarti adanya keselarasan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat, sesuai dengan realita yang ada, sesuai dengan fenomena yang terjadi, apa adanya, tidak berlebih-lebihan. Nah, itu dinamakan dengan kejujuran. Nah, jadi ya, kejujuran. Kemudian, bagaimana sih bentuk-bentuk perilaku jujur? Nah, yang pertama itu ada jujur dalam perkataan. Nah, apa maksudnya jujur dalam perkataan? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang berani? Apa itu jujur dalam perkataan? Ayo, mana suaranya nih? Mengatakan yang sebenar-sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. Masya Allah, mengatakan yang sebenar-benarnya. Kemudian apa lagi? Siapa tadi itu? Afdal ya? Ya, Bu. Mengatakan yang sebenarnya tanpa ada tambah ataupun kurang. Mengatakan Yang yang sebenarnya tanpa ada tambah dan kurang. Betul. Apa lagi? Nah, ya itu tadi jujur dalam perkataan, yaitu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tidak menyampaikan atau tidak berkata dusta. Nah, itu merupakan jujur dalam perkataan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan ada tiga tanda orang-orang munafik, yaitu salah satunya apabila ia berkata ia berdusta. Nah, kita tentunya tidak mau kan termasuk kepada orang-orang munafik. Maka dari itu, jujurlah kita dalam perkataan. Oke, kemudian yang kedua itu ada jujur dalam bermuamalah. Bermuamalah itu apa? Ayo, bermuamalah itu apa? Sudah belajar kan? Bertransaksi. Ya, Kayis? Bertransaksi, ya. Apalagi? Jujur dalam bertransaksi, boleh. Interaksi sosial. Siapa tuh yang bisik-bisik ngomongnya? Interaksi sosial. Interaksi sosial, bagus Raisa. Nah, itu bermuamalah. Bermuamalah itu artinya berinteraksi sosial, betul. Nah, jadi muamalah itu artinya hubungan seseorang dengan orang lain, atau bisa juga kita sebut dengan interaksi sosial. Nah, di interaksi itu bisa di bidang apa saja. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Kais tadi, baik itu di bidang jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang muslim, kita tentunya harus jujur dalam
dalam bermuamalah dengan orang lain. Nah, itu kita dengan tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Nah, itu jujur dalam bermuamalah. Kemudian yang ketiga ada jujur dalam janji. Nah, apa tuh maksudnya jujur dalam janji? Ayo, siapa lagi yang mau berbicara? Kalau janji harus ditepati, Bu. Janji harus ditepati. Siapa lagi yang bisa melengkapi jawaban dari Putih? Oke, sebentar lagi kayaknya Zoom kita akan mati. Nanti kalau udah mati, silakan adik-adik masuk lagi ya ke alamat Zoom yang ini. Oke? Oke, Bu. Oke, mantap. Oke, apa tadi jujur dalam janji? Menepati Tidak berkhianat. tidak berkhianat. Oke, tidak berkhianat masuk. Apalagi, siapa lagi nih? Selain Vanessa lah, siapa lagi yang mau ngomong nih? Ayo, apa itu jujur dalam janji? Oke, itu tadi jujur tidak menepati janji. Nah, kita sebagai seorang muslim, apabila berjanji kepada seseorang, maka itu harus ditepati. Karena orang yang mengingkari juga termasuk kepada 3 tanda orang yang munafik. Yaitu yang pertama, 3 tanda orang yang munafik. Yang pertama, apabila ia berkata ia berdusta, apabila ia berjanji, ia ingkari. Nah, yang ketiga, apabila ia diberi kepercayaan, maka ia hianati. Nah, maka jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Oke. Kemudian selanjutnya ada jujur dalam penampilan. Nah, apa ini maksudnya jujur dalam penampilan? Nah, siapa yang bisa nih? Siapa yang berani? Ibu yakin di sini semuanya bisa? Yasmin, Bu. Oke, Nawah atau Yasmin? Yasmin, Bu. Yasmin. Bergaya sesuai dengan kemampuan. Masya Allah, bergaya sesuai dengan kemampuan. Nah, tadi kejujuran itu artinya suatu tindakan yang sesuai dengan kenyataan, apa adanya, tanpa ada unsur tanpa ada unsurnya. Nah, misalnya begini. Misalnya nih ya, misalnya orang tua kita seorang petani, tetapi kita bergaya seperti anak pejabat. Nah, itu bergaya tidak sesuai dengan kemampuan, tidak apa adanya, berlebih-lebihan. Nah, sedangkan kita tidak boleh berlebih-lebihan, terutama pada penampilan. Karena berlebih-lebihan itu termasuk sifatnya syaitan. Maka dari itu, berpenampilanlah seadanya, berpenampilanlah sesuai dengan kemampuan kita. Oke? Sampai di sini paham adik-adik? Paham, Bu. Paham, Bu. Masih semangat kan belajarnya siang-siang begini? Semangat. Semangat. Allah. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada keutamaan perilaku jujur. Nah, apa aja keutamaan perilaku jujur, Bu? Nah, perilaku jujur itu merupakan suatu perbuatan yang mulia. Nah, di antara sekian banyak kemuliaan yang menjadi dasar segala perilaku. Nah, jadi
sikap jujur ini adalah sikap yang mulia. Nah, apa aja yang termasuk kepada keutamaan perilaku jujur? Yang pertama, itu ada kejujuran. Kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Nah, apa itu maksudnya? Kejujuran salah satu tingkatan iman dan Islam kita. Nah, siapa nih yang bisa menjelaskan apa maksudnya? Ayo. Siapa nih? Ya, kalau nggak ada yang ngomong, Ibu tunjuk aja kali ya. Oke, apa maksudnya? Kejujuran adalah salah satu tingkatan iman. Ayo, nggak ada? Ibu minta. Denral, ada Denra. Oh, Denra izin tadi ya. Farel. Apa tuh maksudnya Farel? Ayo sampaikan aja apa yang diketahui. Kenapa jujur itu merupakan salah satu tingkatan iman? Jujur itu apa tadi? Sesuai kenyataan. Berkata apa adanya, Menyatakan. tidak berbohong. Nah, apa adanya, menyampaikan apa yang terjadi, atau keselarasan, kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kita perbuat. Nah, kalau iman apa iman? Iman adalah Yang percaya kita percayai. yang kita percayai. Atau iman itu meyakini di dalam hati, menyampaikan secara lisan, dan mengamalkannya dalam perbuatan. Nah, jadi apabila kita berlaku jujur, maka kita sudah sampai kepada tingkatan iman. Nah, orang yang beriman itu tentunya pasti ia melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Pastinya ia sudah beriman kepada rukun Islam dan juga kepada rukun iman. Nah, itu pengertian dari kejujuran adalah salah satu tingkatan iman. Nah, kemudian yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Nah, apa maksudnya? Ya. Nah, langsung saja ya. Kejujuran akan membimbing kita kepada kebaikan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita menuju ke surganya. Nah, sesungguhnya jika seorang yang berlaku jujur, maka ia akan dicatat sebagai orang yang berlaku jujur. Nah, sebaliknya, sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kita kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kita ke neraka. Nah, sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga ia akan dicatat sebagai seorang pendusta. Nah, tentunya kita di sini semua tidak mau dicatat sebagai seorang pendusta. Maka dari itu, berlatihlah adik-adik untuk berlaku jujur dalam setiap sisi kehidupan, terutama nanti di minggu depan akan melaksanakan ujian semester ganjil. Oke, siap untuk jujur? Oke, kayaknya Zoom kita akan mati. Silakan kepada adik-adik untuk bergabung kembali ya. Oke?
Oke, Bu. Oke, Bu. Kita matikan aja dulu. 1 menit. Oke, udah masuk semua? Udah 21, oke. Ada teman-temannya yang izin tadi? Yang menghubungi adik-adik mungkin? Dafa izin. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ibu minta pendapatnya adik-adik. Apakah Ibu terlalu cepat nggak ngajarnya? Enggak, Bu. Enggak ya? Biasa aja ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ibu sampaikan kepada adik-adik, mungkin di pertengahan ini sebelum nanti Zoom kita mati lagi, mungkin ini pertemuan terakhir kita belajar pada siang hari ini untuk semester ini. Nah, jadi ini pembelajaran kita yang terakhir ya, insya Allah. Karena semua adik-adik akan ujian semester dan Ibu atau kakak PPL-nya juga akan segera berakhir. Terakhir kali nih, Bu. Ya Allah. Oke, lanjut. Nanti kita bahas lagi di akhir pembelajaran kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena ini terakhir, jadinya Pak Bani tadi masuk ke Zoom kita. Nah, sekarang Bapaknya belum masuk.
Karena itu Bapak tadi masuk ke kelas ini. Oke, berisik ya? Terdengar? Benar, Bu. Oke, kita lanjut. Oke, nampak semua? Semangat ya, Belum, Bu. belajarnya. Udah, Bu, udah. Soalnya ini pembelajaran kita yang terakhir. Semoga kita dipertemukan di lain waktu, di lain tempat. Oke, nah tadi kita sampai kepada jujur merupakan Iya, udah sampai ke situ. Masih ke ini ya. Salah. Oke, tadi kita sampai kepada kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Nah, artinya kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan. Nah, kebaikan tentunya akan mengantarkan kita, akan membimbing kita ke surga. Nah, pastinya semua di sini adik-adik mau masuk masuk surga. Betul nggak? Betul. Oke. Boleh lah ya di pembelajaran kita yang udah akan berakhir ini, adik-adik kalau mau buka video silahkan. Jangan malu-malu. Oke. Nah, yang terakhir, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa salah satu ciri atau tanda dari sempurnanya keimanan seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Nah, kalau kita ingin menyempurnakan iman kita, maka silahkan kita tengok akhlak kita, apakah sudah baik atau masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, salah satu yang termasuk kepada akhlak mulia itu adalah perilaku jujur. Nah, apabila kita ingin menyempurnakan iman kita, maka salah satu langkahnya yaitu dengan berperilaku jujur. Nah, ini perilaku jujur ini bisa kita lihat atau kita buktikan nanti ketika adik-adik melaksanakan ujian semester. Nah, kemudian seorang muslim atau kita semua yang tentunya insya Allah beriman, tentunya akan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, salah satunya yaitu dengan melaksanakan sholat. Nah, adik-adik di sini merasa tidak kalau dari setiap ibadah yang kita lakukan itu mengandung unsur atau melatih perilaku jujur kita. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya kita dalam ibadah sholat. Nah, itu ibadah sholat itu dalam ketentuannya itu ada berjumlah dua rakaat. Nah, di bagian mananya, Bu? Ada unsur perilaku jujurnya. Nah, kita setiap umat muslim tentunya melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Baik itu dalam kondisi apapun. Nah, misalnya nih, ketika kita sedang sepi. Nah, apakah kita melaksanakan sholat 1 rakaat? Ada yang melaksanakan sholat 1 rakaat? Ketika mungkin nggak dilihatin orang tuanya mungkin,
Tidak. Tidak. Pasti Kalau berdosa. Astagfirullah. kita melaksanakan sholat subuh itu 2 rakaat. Nah, begitu juga dengan ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita kan nggak tahu teman kita itu dia melaksanakan dia lagi puasa atau tidaknya. Nah, itu merupakan salah satu perilaku jujur yang diterapkan, yang ada di dalam ibadah yang kita lakukan, Nah, jadi Allah itu tidak sia-sia menurunkan atau memerintahkan kita untuk beribadah. Tentunya di setiap ibadah yang diperintahkannya itu mengandung atau adanya unsur keilmuannya. Nah, salah satunya berperilaku jujur. Nah, oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, nah jadi hendaknya kita semua dalam mengerjakan segala ibadah yang kita lakukan setiap hari itu dibarengi dengan ikhlas, dengan niat yang tulus lillahi ta'ala. Agar karena apabila seseorang jujur tetapi dia tidak ikhlas, maka perbuatannya itu termasuk ria. Nah, oleh karena itu perilaku jujur dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki iman yang sempurna. Nah, itu dia keutamaan berperilaku jujur. Kemudian ada dalil perintah berperilaku jujur. Ini lupa Ibu buatnya ya. Ini Al-Quran surat Al-Ahzab. Quran surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Nah, siapa yang bisa membacakan? Siapa yang mau membacakan? Aduh, hening ya. Kan di sini udah biasa zikir pagi sama Ibu. Nah, sekarang Ibu minta siapa yang mau membacakan Quran surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Ayo. Duh, kok hening nih? Ada orang nggak nih? Ada, Bu. Syahreza lagi. Selain Syahreza lagi siapa? Syahreza tunjuk satu temannya Reza. Afdal, Bu. Afdal lagi. Oke, silakan Afdal baca. Ada Afdal? Ada, Bu. Silakan baca ada Afdal. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Lanjut, Bu. Lanjut. liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Ya, artinya Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya.
dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Nah, itu tadi Quran Surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Oke, terima kasih Afdal. Nah, di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24 ini kita dianjurkan untuk berperilaku jujur. Nah, jadi di dalam agama kita ini, agama Islam, perilaku jujur itu sangat ditekankan. Nah, kenapa demikian? Karena perilaku jujur itu merupakan salah satu akhlak mulia. Nah, akhlak mulia itulah yang menentukan kadar keimanan kita, tingkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Quran Surat Al-Ahzab ini menjelaskan bahwasannya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berperilaku jujur dan yang menegakkan kebenaran. Yang mana menegakkan kebenaran merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya pasti ada manfaat dari perilaku jujur ini. Oke. Kemudian dalil selanjutnya. Nah, sekarang Ibu minta kepada Afdal, siapa temannya? Coba tunjuk satu temannya, siapa yang akan membacakan surat At-Taubah. Silakan Afdal, dipilih satu temannya. Acak saja, boleh perempuan. Tania, Bu. Nah, Tania, silakan Tania. Ibu Tania nggak bisa sholat, Bu. Oke. Nah, sekarang Tania silakan pilih satu temannya lagi. Vanessa, Bu Vanessa. Oke, Vanessa, silakan Vanessa. Oke, Bu. Yang ya ayuhal nih, Bu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Masya Allah. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. jadi apa maksudnya dari ayat ini, Vanessa? Kita harus bertakwa kepada Allah dan harus bersama orang-orang yang baik, tidak boleh sama orang jahat. Nah, iya, betul sekali Vanessa. Nah, maksud dari bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, maka istiqomahlah kita dalam kebaikan. Tetaplah kita bersama orang-orang yang baik. Istiqomah, konsisten, teguh pendirian kita kepada untuk menegakkan kebenaran. Nah, kemudian, nah itu dia Quran dari surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, kalau Ibu bilang wahai orang-orang yang beriman, maka jawabnya hai, kalau misalnya kita orang beriman. Oke, wahai orang-orang yang beriman. Hai. Oke, Masya Allah. Hai. Oke. Ada beberapa orang yang beriman di sini. Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ada nampak PowerPoint-nya? Masih stuck yang ayat tadi, Bu. Tadi, Bu. Ya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada seorang mukmin agar tetap istiqomah, tetap konsisten dalam menegakkan kebaikan, yang selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, janganlah kita mengikuti orang-orang yang
munafik. Orang-orang yang munafik itu seperti apa? Yaitu yang pertama, apabila ia berkata, ia berdusta, dan apabila Berdusta. ia Mengingkari. berjanji, ia mengingkari. Dan Mengingkari. apabila ia diberi kepercayaan, ia hianat. Dia khianat. Ia hianat. Masya Allah. Oke, itu tadi dalil perintah berperilaku jujur. Yang pertama ada Quran surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24. Dan kedua ada Quran surat At-Taubah ayat 119. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ya. Paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Nah, sebelumnya apa tuh ciri atau contoh dari perilaku tidak jujur dalam kehidupan? Apa aja tuh? Oh, Banyak tuh biasanya. Bohong, apa lagi? Mencuri, apa lagi? Munafik Konse. masuk munafik. Munafik. Nah, itu sudah melingkup itu semuanya. Terus apa lagi? Nah, itu tadi yang adik-adik sampaikan itu termasuk kepada perbuatan yang tidak jujur. Nah, jadi perilaku yang tidak jujur merupakan salah satu fenomena negatif yang hanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya perilaku tidak jujur ini menandakan lemahnya keimanan seseorang, di mana perbuatan curang telah menjadi kebiasaan dan dianggap bukan perbuatan dosa, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, apa saja yang termasuk kepada perilaku tidak jujur? Yaitu yang pertama ada manipulasi data. Nah, apa itu manipulasi data? Atau mungkin sudah ada yang pernah memanipulasi data? Mungkin di sini. Informasinya itu ditambah-tambah ya, Bu? Ditambah ya juga mengurangi. Itu Udah termasuk dikonsumsi kepada, di luar ya, Bu? ya, itu termasuk kepada manipulasi. Sudah pernah ya? Oke. Nah, itu manipulasi itu merekayasa, menghapus, mengurangi, menambah, menyembunyikan, mengganti, dan lain sebagainya data-data atau informasi. Nah, sehingga ketidakbenaran informasi atau data yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya pemalsuan identitas, kemudian markup harga atau menaikkan harga secara berlebihan. Nah, itu termasuk kepada manipulasi data. Kemudian yang kedua, berbuat curang. Nah, berbuat curang. Seperti apa berbuat curang itu? Mungkin pengalaman adik-adik mungkin berbuat curang misalnya mencontek. Menggunakan secara hal untuk biar bisa kita yang menang gitu. Segala cara dipakai. Memakai segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Betul, Syahreza. Kemudian apa lagi? Nah, ya itu tadi berbuat curang salah satunya mencontek saat ujian atau ulangan, kemudian memakai segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya untuk biar supaya juara atau lain sebagainya. Kemudian ada sumpah palsu. Nah, seperti apa sumpah palsu? Yaitu orang-orang yang, nah ini sama dengan orang-orang yang termasuk kepada orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang mengingkari janji. Nah, misalnya para pejabat, misalnya itu dia udah bersumpah, kemudian semasa jabatannya ia melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian negara, misalnya korupsi,
dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk kepada sumpah palsu. Kemudian menyebar berita bohong atau hoax atau membuat berita bohong itu sama termasuk kepada perbuatan tidak jujur atau termasuk kepada perilaku yang tercela. Nah, siapa di sini yang biasa menyebar berita bohong atau yang pernah menyebar hoax? Misalnya kita masuk hari ini bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam, ternyata tidak. Nah, itu termasuk kepada menyebar berita bohong, berita hoax. Oke. Selanjutnya, ada cara melatih perilaku jujur. Nah, ini dia. Bagaimana, Bu, supaya kita bisa berperilaku jujur? Nah, yang pertama, kalau kita memang memiliki niat untuk berperilaku jujur, yang pertama kita harus memiliki keyakinan yang kuat untuk berperilaku jujur. Dan kemudian yang kedua, melakukan latihan yang terus-menerus, istiqomah, konsisten dalam berperilaku jujur. Nah, karena segala sesuatu itu tidak serta-merta dilihat dari hasilnya. Misalnya kita adik-adik ujian semester misalnya, berusaha untuk tidak menyontek. Nah, berusaha untuk tidak menyontek. Karena segala sesuatu itu atau ilmu itu tidak hanya dilihat dari hasilnya saja, tetapi juga dilihat dari prosesnya. Nah, seperti apa prosesnya? Yaitu salah satunya dengan berperilaku jujur atau tidak menyontek. Kemudian yang ketiga, tanamkan niat yang kuat. Nah, kembali Ibu ingatkan lagi, segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niatnya. Nah, kalau adik-adik sudah berniat lillahi ta'ala untuk berperilaku jujur, nah pertama kita mendapatkan kebaikan dari perilaku jujur, kemudian yang kedua kita mendapatkan nilai ibadah dari perilaku jujur yang kita terapkan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, memilih dalam berteman dan bersahabat. Nah, ini hati-hati sekali ya dalam berteman, dalam bergaul. Nah, jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Nah, itu semoga adik-adik semua yang di kelas ini termasuk orang-orang yang baik lah ya, insya Allah. Nah, kemudian ada tekad yang kokoh. Nah, gimana kita supaya kita bertekad yang kuat untuk tidak menyontek misalnya, untuk tetap berperilaku jujur. Kemudian biasakan berperilaku jujur dalam kehidupan. Nah, itu sama dengan melatih atau kita terus beristiqomah atau konsisten dalam perilaku jujur. Oke. Kemudian, nah yang ketujuh kita masuk kepada hikmah berperilaku jujur. Apa saja hikmah dari berperilaku jujur? Yang pertama, nah apa dampaknya? Apa yang kita dapatkan setelah kita berperilaku jujur? Nah itu yang pertama, adanya perasaan nyaman dan hati kita menjadi tenang. Nah, misalnya nih, ketika adik-adik mungkin sedang melaksanakan ujian, kalau misalnya adik-adik menyontek atau ya misalnya meminta jawaban kepada teman-teman, pasti biasanya itu tidak merasa tenang. Pasti ia gelisah melihat ke kanan dan ke kiri. Nah, itu maka dari itu, bersikaplah, berperilaku jujurlah agar kita mendapatkan rasa tenang dan nyaman saat ujian nanti. Oke, kemudian yang kedua, adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas. Nah, jadi dengan jujur itu, kita insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Nah, kita itu harus percaya akan adanya kemudahan dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan.
Kemudian yang ketiga, tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum, misalnya tidak berurusan dengan polisi, misalnya kita mencuri atau berbuat curang. Nah, itu kita dihindari dari lembaga-lembaga penegak hukum. Kemudian tentunya selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adanya jaminan kita untuk masuk surga. Tentunya di sini kita semua ingin masuk surga. Salah satunya yaitu dengan menerapkan perilaku jujur. Kemudian adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sepertinya Zoom kita akan mati lagi nih kayaknya. Kita sudah hampir habis juga. Jadi kita lanjutkan saja. Kemudian yang terakhir, nah ini dia, membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nah, di sekolah misalnya, pertama meluruskan dan mengikhlaskan niat belajar dan menuntut ilmu lillahi ta'ala, hanya untuk mencapai ridha Allah. Kemudian yang kedua, menjauhi perilaku curang atau saat mengerjakan soal ulangan atau ujian. Nah, itu tidak mencontek. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan benar dan santun kepada guru, teman, dan semua warga sekolah. Kemudian, bagaimana perilaku jujur di rumah? Pertama itu meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua hanya kepada Allah. Kemudian bersikap terbuka, jujur, tidak bohong, tidak berdusta kepada orang tua. Nah, dalam segala hal. Kemudian di masyarakat, tidak menyebar berita hoax di lingkungan masyarakat, atau tidak menyebar berita bohong, tidak menggosip, tidak menggibah, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat lainnya. Oke. Alhamdulillah materi kita sudah habis untuk hari ini. Mungkin Ibu agak cepat karena berhubung waktu kita yang mengikat. Kemudian berhubung adik-adik juga sudah belajar sebelumnya mengenai bab menuntut ilmu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Adik-adik yang mau bertanya silakan, masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi. Oke, ada yang mau bertanya? Ayo, dikeluarkan mic-nya. Dibuka mic-nya. Ya, Nahwa. Nanti ini ada kisi-kisinya nggak, Bu, pas sebelum ujian? Kisi-kisinya? Nanti Ibu kabari lagi ya. Itu nanti kita tanya langsung kepada Bapak atau Ayah Bani. Nanti ya. Oke. Maunya gimana? Ada kisi-kisi atau enggak? Iya, Bu, maunya ada kisi-kisi. Ada, Nanti Bu, mana tahu. maunya ada kisi-kisi. Baik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Jadi materi untuk ujian, arti bacaan sholat yang kemarin, pernah kan? Ya. Arti bacaan sholat, masuk itu niatnya dan sebagainya, menyambung dan mengartikan satu. Yang kedua, bab 1 apa kemarin? Bab 1 itu adalah tentang husnuzan kan, mujahadah nafs. Mujahadah nafs ya. Jadi yang materinya adalah bab 1, bab 2, bab 3. Ada materi yang Bapak kirim di GCR. Yang materi per bab ada yang sudah buka? Ada yang sudah buka? Materi di R. Halo. Bentar, Pak. Bentar lihat dulu, Pak. Bentar. Yang materi per bab Ada, kemarin ada. nah.
Bab 1 apa? Bab 1 Asmaul Husna itu ya. Ya, mujahadah nafs sama kan? Asmaul Husna yaitu bab ketiga. Bab ketiga, bentar. Bab ketiga perilaku jujur. Bab sebentar. Bab 1 apa? Coba ulang. Bab 1 di sini Asmaul Husna. Yang GCR yang bab yang Bapak kirim belakangan. Yang terbaru, bukan yang lama. Yang terbaru 2 November ini perilaku jujur. Yang bab pertama. Bab pertama nggak ada. Iya, bukan itu. Ada yang nanti Bapak kirim lagi. Oke. Asmaul pertama Husnuzon, Mujahadah an-Nafs, kemudian Asmaul Husna, kemudian arti bacaan sholat kan sebelum itu tuh waktu matrikulasi ya. Ya. Nah, tuh itu masuk tuh. Jadi ada nanti Bu Ana tolong kirim lagi ke anak-anak ini. Yang itu, yang per bab itu Bu Ana. Iya, Pak. Sudah Bab itu dikirim lihat, kemarin, Pak. yang per bab itu, yang materi per bab. Iya, Pak. Sudah dikirim ke ketua kelasnya Farel, Pak. Oh gitu. Pelajari bab 1, bab 2, bab 3. Kan ada latihannya itu. Latihan-latihan itu dikerjakan di latihan. Kan begitu tuh. Nah, itu bab 1, bab 2 ditambah dengan arti bacaan sholat. Itu materinya. Oke, Pak. Ini Pak. kaliannya ada enggak kalian baca dibuka dikirim-kirim di GCR? Itu ada beberapa saja yang menjelaskan tuh, yang ngirim ke Bapak latihan-latihan itu jadikan PH itu ya. Kalau enggak ngirim nanti enggak ada nilainya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 buku yang dikirim nanti Bapak kirim lagi kalau enggak. Ke WA bisa itu Bu Ana? Bisa, Pak. Nanti Bisa, Ana ya? kirim lagi, Pak. Suruh pelajari itu. Iya, Pak. Berarti yang bab 3 tuh tentang menuntut ilmu kan, Pak? Menuntut ilmu berarti itu. Iya. Berarti yang jujur dengan Islam itu nanti. Ini kan karena Bu Ana seharusnya gitu kan Bu Ana kan menyampaikan cuma satu pertemuan ya. Iya, Pak. Sebetulnya kan satu pokok bahasan itu tidak bisa satu pertemuan. Iya, Pak. Ya, Itu belum diujikan yang hari ini yang dipelajari belum diujikan. Kemudian yang belum diujikan. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 tambah dengan arti bacaan sholat. Nanti kirim ulang aja lah. Siapa? Gitu aja ya. Paham anak-anak Bapak? Paham, Pak. Ya. Nanti kalau ragu materinya hubungi Bapak atau Bu Ana. Ya. Oke, Pak. Ya kalian pun ujian kan lewat apa kan? Google Form kan? Kalian bisa nyontek juga tuh ya. Iya. Nah itu tapi harus jujur sesuai dengan materi sekarang. Ya mungkin itu saja. Ya. Oke Bapak, ini orang udah azan. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, adik-adik, berhubung waktu kita sudah hampir habis dan Zoom kita tinggal 1 menit lagi. Jadi, terima kasih kepada adik-adik sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. Dan Ibu selaku guru PPL memohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan Ibu, baik itu dalam menyampaikan materi maupun yang lainnya. Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, silakan.